Halo guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, lewat channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi tentang sejarah, dan tentunya kalian juga banyak belajar sejarah di sini. Jadi, kalau kalian suka dengan channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini, dan informasi apa yang akan kalian dapat hari ini? Tonton terus video berikut ini sampai habis. Boom. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Jepang. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Jepang? Salah satu macan Asia yang terkenal dengan kemajuan teknologinya. Kalau kita bicara tentang Jepang, atau kalian mendengar kata Jepang, apa yang di kepala kalian? Yap, benar. Kemajuan teknologi, etos kerja masyarakatnya, keindahan alamnya, dan masih banyak lagi. Tapi kita tidak akan berbicara tentang Jepang hari ini. Kita akan berbicara tentang Jepang di masa lalu. Tepatnya ketika Jepang menjajah Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa Jepang sampai menjajah Indonesia, bagaimana Jepang memperlakukan Indonesia, dan bagaimana kebijakan Jepang di Indonesia. Terus guys videonya, langsung kita mulai. Oke, Jepang adalah salah satu macan Asia, negara dengan kemajuan teknologinya saat ini tentunya. Namun kondisi Jepang sekarang tidak terlepas dari kondisi Jepang masa lalu. Ya, semangat warganya, etos kerja warganya menjadikan Jepang menjadi negara maju hari ini. Tapi, siapa yang menyangka jika dulu Jepang adalah negara penjajah? Ya, dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki negara-negara di Asia Tenggara dan beberapa negara di Asia Timur yang menjadi negara tetangganya. Bahkan sebelum pecah Perang Dunia Kedua, Jepang sudah menduduki Korea tahun 1905. Nah, Jepang adalah sebuah negara industri yang cukup maju. Ini sudah terjadi dari dulu. Namun, meskipun Jepang menjadi sebuah negara industri yang maju, Jepang tidak memiliki bahan baku yang cukup untuk keperluan industrinya. Sehingga apa? Untuk mencukupi bahan baku kebutuhan industrinya, Jepang harus mengimpor atau mendatangkan bahan baku dari negara-negara lainnya. Seperti dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, atau dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, ketika harga bahan baku semakin lama semakin tinggi, kemudian Jepang memiliki sebuah keinginan untuk merebut negara tetangganya atau menduduki negara tetangganya. Siapa itu? Ya, Korea. 1905, Jepang menduduki Korea. Dan mengapa Jepang menduduki Korea? Tentu tidak terlepas dari kebutuhan industri Jepang. Korea
adalah sebuah negara yang kaya akan biji besi. Dan biji besi ini sangat dibutuhkan oleh industri Jepang pada masa itu. Sehingga daripada harus mengimpor dengan biaya yang cukup mahal, Jepang memilih untuk menjajah Korea. Setelah menjajah Korea, tahun 1931, Jepang meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menduduki Manchuria. Manchuria merupakan salah satu daerah di Cina yang cukup subur, yang kaya akan beras. Dan Jepang butuh itu untuk mencukupi kebutuhan makan rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, pecahlah Perang Dunia Kedua di Eropa. 1939. Perang Dunia Kedua di Eropa nanti juga berdampak pada Asia. Dan Jepang ikut dalam perang tersebut demi meluaskan wilayah kekuasaannya dan mencukupi kebutuhan industrinya. Nah, ketika Perang Dunia ini pecah, kondisi Jepang semakin sulit, khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Hampir setiap negara besar ketika itu sibuk dalam berperang. Jerman, Prancis, Inggris, bahkan Amerika Serikat. Suplai bahan baku ke Jepang semakin sulit, semakin menipis. Tapi Jepang butuh itu. Itulah kenapa Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua, dan Jepang memainkan peran utama di front Pasifik. Nah, kesulitan akan biji besi yang dulunya diimpor dari Amerika Serikat bisa teratasi dengan menduduki Korea. Dari Korea, Jepang mendapatkan biji besi. Namun, ada satu masalah lagi nih yang belum bisa diatasi oleh Jepang. Apa itu? Minyak bumi. Mesin-mesin industri Jepang membutuhkan minyak bumi sebagai penggeraknya. Dan Jepang membutuhkan suplai minyak bumi cukup besar pada masa itu. Nah, dorongan akan kebutuhan minyak bumi membuat Jepang terjun dalam Perang Dunia Kedua. Dan salah satu negara tujuannya adalah Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Ya, Jepang sangat membutuhkan minyak bumi dari Indonesia. Namun, Jepang tidak nekat untuk langsung menyerang Indonesia. Ya, perlahan-lahan Jepang mulai meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menduduki Cina terlebih dahulu. Setelah Jepang berhasil menduduki Cina, Jepang berusaha ingin menduduki Asia Tenggara. Selama bulan Januari 1942 sampai bulan Maret 1942, Jepang secara bertahap mendaratkan pasukannya di Indonesia. Dan puncaknya adalah pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda yang saat itu menguasai Indonesia menyerah terhadap Jepang. Di mana? Di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ya, 8 Maret 1942 adalah akhir dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Dan Indonesia memasuki babak baru, yaitu imperialisme Jepang di bawah penjajahan Jepang. Lalu apa yang Jepang lakukan di Indonesia selama menjajah? Penjajahan Jepang mungkin tidak selama penjajahan kolonial Belanda.
yang berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia. Penjajahan Jepang cukup singkat, kurang lebih hanya 3,5 tahun, 1942 sampai 1945. Namun, di 3,5 tahun ini, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang cukup luar biasa, melebihi penjajahan pada masa pemerintah Belanda. Ya, Jepang menjalankan penjajahan di Indonesia dengan sistem militerisme. Dan apa saja kebijakannya? Yang pertama, banyak kebijakan Jepang di Indonesia dititik beratkan dalam bidang militer. Karena memang situasinya sedang perang. Namun bukan berarti di bidang-bidang lain Jepang tidak memiliki kebijakan. Dalam bidang pemerintahan, Jepang membagi 3 wilayah Indonesia. Jadi dalam bidang pemerintahan, Jepang membagi 3 wilayah Indonesia. Wilayah pertama adalah wilayah Sumatera, di bawah pemerintahan Angkatan Darat ke-25, dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi daerah pertama adalah daerah Sumatera, di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25, dengan pusat pemerintahnya di Bukit Tinggi. Wilayah kedua adalah Jawa dan Madura. Wilayah kedua adalah Jawa dan Madura, di bawah pemerintahan Angkatan Darat ke-25. Angkatan Darat ke-16. Jadi wilayah kedua ada wilayah Jawa dan Madura, di bawah Angkatan Darat ke-16. Dengan pusat pemerintahannya di Jakarta. Sementara wilayah ketiga adalah wilayah Indonesia Timur, dengan pusat pemerintahannya ada di Makassar, di bawah Angkatan Laut kedua, pemerintahan Angkatan Laut kedua. Nah, kebijakan apa lagi yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Jepang? Dalam bidang stratifikasi sosial, ketika Indonesia di bawah Belanda, penjajahan Belanda, Indonesia ada di urutan terakhir stratifikasi sosial. Tapi pada masa pemerintahan Jepang, Indonesia ada di posisi kedua. Jadi dalam segitiga stratifikasi sosial, urutan pertama jelas Jepang sebagai penjajah, urutan kedua adalah Indonesia, urutan ketiga Timur Asing ini China, India, Arab, dan lain-lainnya. Urutan terakhir adalah Eropa. Dan dalam bidang sosial budaya, Jepang menerapkan prinsip Japanisasi. Apa itu Japanisasi? Seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu harus sesuai dengan nilai-nilai budaya Jepang. Harus sesuai dengan nilai-nilai budaya Jepang. Itulah Japanisasi. Kemudian Jepang menerapkan namanya Romusa, sistem kerja paksa pada masa Jepang, yang lebih berat daripada kerja rodi pada masa pemerintah Belanda. Nah, kemudian di bidang keagamaan, Jepang membuat yang namanya MIAI. M-I-A-I. MIAI. Majelis Islam ala Indonesia. Di bawah pimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Pada masa Jepang, umat Islam cukup penting loh peranannya. Kenapa? Ya, yang pertama, umat Islam ketika itu adalah penduduk mayoritas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yang kedua, umat Islam sangat membenci orang-orang Belanda, sangat membenci orang-orang Eropa. Inilah yang dimanfaatkan oleh Jepang. Karena Jepang ketika menjajah Indonesia juga berusaha menghapuskan nilai-nilai budaya-budaya barat dari Indonesia.
dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki. Sekali lagi, dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki. Apa itu sistem ekonomi autarki? Sistem ekonomi autarki adalah di mana suatu daerah atau suatu wilayah harus bisa mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri atau wilayahnya sendiri. Di samping harus memenuhi kebutuhan Jepang. Jadi sistem autarki yang diterapkan Jepang adalah di mana suatu daerah atau suatu wilayah harus bisa mencukupi wilayahnya sendiri tanpa bantuan dari wilayah lainnya. Di samping harus mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang di Indonesia. Nah, sisanya adalah kebijakan Jepang di bidang militer. Karena Jepang memerintah Indonesia secara militer, maka banyak sekali kebijakan Jepang di bidang militer. Baik itu semi-militer maupun militer secara penuh. Bahkan dari umur 14 tahun, di mana anak umur 14 tahun normalnya masih suka bermain, masih bisa berimajinasi dengan teman-temannya, masih bisa ketawa ketiwi. Pada masa imperialisme Jepang, anak umur 14 tahun sudah diajarkan militerisme, meskipun masih dalam tahap semi-militer. Tujuannya apa sih kebijakan militer Jepang? Selain mendisiplinkan rakyat Indonesia, selain itu adalah rakyat Indonesia diharapkan mampu membantu Jepang ketika Jepang membutuhkan tenaga dalam bidang militer. Tentunya tidak ada yang sia-sia dari kebijakan Jepang di bidang militer. Mengapa? Karena setelah Indonesia merdeka, nantinya sebagian besar militer yang ada pada masa itu adalah hasil didikan dari Jepang. Militer Indonesia di awal kemerdekaan itu sebagian besar adalah mereka-mereka yang dulu pernah mengenyam sekolah militer pada masa Jepang, dididik militer oleh Jepang. Jadi gak ada yang sia-sia. Nah, pada masa Jepang ini penderitaan rakyat Indonesia luar biasa. Karena memang Jepang memerintah Indonesia secara militer. Penderitaan yang cukup besar ini, yang cukup menyakitkan bagi bangsa Indonesia, tentu mendorong munculnya pergerakan kemerdekaan. Tentu mendorong munculnya perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Ya, banyak masyarakat lokal yang peduli terhadap nasib bangsanya yang sedang dijajah oleh Jepang, berusaha untuk melawan Jepang. Mulai dari pemberontakan Chot Plieng yang ada di Aceh, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian ada pemberontakan di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan pemberontakan-pemberontakan di tempat yang lainnya. Bahkan salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan Peta yang dilakukan oleh Supriyadi. Nah, demikian penjelasan saya tentang mengapa Jepang ingin menduduki Indonesia dan sedikit gambaran bagaimana pemerintah Jepang ketika menjajah Indonesia. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol subscribe, like video ini, dan nantikan video-video lainnya dari saya.